dan saya mohon untuk tidak menggunakan fasilitas wifi karena itu bisa mengganggu jalannya perekaman. Demikian, saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk mulai ibadah kita mau mengagungkan Tuhan. Kita pujikan suci, suci, suci. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur nomor 103 ayat yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membesarkan nama Tuhan, kita akan memuji namamu. Ku memuji namamu.
meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan biarlah segala makhluk sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami juga datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Kami menyadari bahwa dosa adalah penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Dengan hati yang hancur kami mohon belas kasihan-Mu, biar dengan anugerah-Mu yang begitu besar, melepaskan, membebaskan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan dan dosa kami. Dan atas anugerah Tuhan inilah kami ingin datang dan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus kepada setiap umat-Nya, serta penyertaan Roh Kudus yang membimbing mengarahkan setiap kami untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Advent kedua, dan kita akan bersama-sama merenungkan kembali tentang kasih Allah. Apa yang terbayang pada benak setiap kita apabila kita mendengar tentang kasih Allah? Tentu kita mengetahui bahwa kasih Allah begitu sempurna, tidak bersyarat dan tidak berubah sepanjang masa bagi manusia. Dan ternyata ada suatu lagu yang memiliki judul Kasih Allah. Lagu ini menggambarkan dan memuliakan kasih Tuhan dan putra terkasihnya yang ditulis oleh Friedrich M. Lehmann. Ia mengingatkan pada setiap kita bahwa kasih Tuhan selamanya bertahan dan selalu bersama-sama dengan kita. Kasih Allah ditulis oleh Lehmann pada tahun 1917. Lehmann adalah seorang pengusaha di California yang telah kehilangan segalanya karena melakukan kesepakatan bisnis yang salah pada saat dia menulis lagu tersebut. Lehmann sehari-hari mengerjakan pekerjaan kasar di sebuah tempat pengepakan jeruk dan lemon untuk dimasukkan ke dalam peti kayu. Hingga pada suatu minggu, hatinya merasa tergerak ketika dia mengikuti khotbah tentang kasih Tuhan, sehingga dia sulit untuk tidur. Lalu, pada keesokan paginya, dia mengambil secarik kertas dan menuliskan sebuah lirik ketika dia sedang bekerja. Dan pada malamnya, dia mulai menyusun melodi melalui pianonya. Lehmann menuliskan 2 bait lagu dengan cepat. Tetapi, pada masa itu, lagu baru dianggap lengkap apabila setidaknya memiliki 3 buah bait. Dalam usahanya menuliskan bait ketiga, dia teringat sebuah puisi yang diberikan seseorang kepadanya. Hebatnya, puisi yang ditemukan Lehmann cocok untuk bait ketiga pada lagunya, sehingga Lehmann memakai puisi itu untuk di bagian bait ketiga. Dari lagu ini, kita dapat merefleksikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada setiap kita. Jika Tuhan beserta kita, siapa yang dapat melawan? Tuhan yang bahkan merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap manusia, terlebih Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi perantara kita. Kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, bahkan kedukaan tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam
Yesus Kristus. Kita akan pujikan pujian dari pencipta yang barusan kita lihat, yaitu Kasih Allah. Bila kita menyanyikan lagu ini, karena kita sudah tahu background daripada penciptaan lagu ini, kiranya boleh membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah, manusianya menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawang, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua boleh dengan rasa syukur menghampiri Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada musuh. Selamat pagi Bapak Ibu, karena dikasih Tuhan.
Pada hari ini kita akan menyaksikan baptisan percik atas kelima saudara-saudari kita, satu orang yang nanti juga akan diteguhkan. Jadi ada 6 calon jemaat kita yang akan menerima berkat Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28, demikian firman Tuhan. Pergilah dan jadikanlah semua orang seluruh dunia muridku, serta baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui ayat ini kita diteguhkan bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, supaya setiap kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang pergi memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur untuk ke-6 saudara-saudari kita hari ini yang menerima baptisan dan peneguhan. Kiranya sidang jemaat juga mendoakannya, bahkan menyambutnya dan mendoakannya. Dengan demikian kita akan panggil satu persatu sidang jemaat untuk bisa mendoakan dan memperhatikannya. Yang pertama adalah Ibu Suci Trisanti. Yang kedua Bapak Benidi. Dan yang ketiga Saudari Mega Nanda Yuliana. Silakan maju ke depan dulu, ya. Lalu yang keempat, Saudara Anton Budiarto. Langsung menghadap jemaat dulu, semandat jemaat. Budiman Jaya Wibawa dan Cynthia Intan Pratama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ke-6 saudara-saudari kita yang akan menerima baptisan dan juga peneguhan. Kiranya Bapak Ibu mendoakannya dan juga mendukungnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami menyerahkan ke-6 saudara-saudari kita yang hari ini akan menerima baptisan dan peneguhan. Biarlah anugerah-Mu yang dicurahkan ke dalam hati mereka, supaya pada saat mereka mengaku percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan prosesi jalannya baptisan pada hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, serta penyertaan Roh Kudus yang menaungi mereka untuk terus-menerus hidup di dalam terang firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silang, tolong majelis yang akan membantu jalannya prosesi ini. Silakan maju ke sini dulu, ke samping dulu, samping dulu semuanya. Nanti akan dipanggil. Ya, ya silakan. Silakan Ibu Suci Trisanti. Silakan. Langsung sujud. Pelan. Ya. Betul. Ya. Oke. Demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku hamba Tuhan membaptis engkau. Jadilah murid Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan setia beribadah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Bapak Benedi, Bapak Benedi, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadilah engkau murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan setia beribadah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam sepanjang hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari Mega Nanda Yuliana. Saudari Nanda, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadilah engkau pengikut Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan dan setia beribadah di dalam seluruh hidupmu hari ini dan seterusnya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara Anton Budiarto. Saudara Anton Budiarto, aku hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadilah engkau pengikut Tuhan yang setia, mengiring Tuhan di dalam sepanjang hidupmu, setia beribadah dan melayani Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam hidupmu, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dari Cynthia. Saudari Cynthia, aku hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadilah engkau pengikut Kristus yang setia, melayani Tuhan dan setia beribadah sepanjang hidupmu, dan menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam masa depanmu, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara Budiman Jaya Wibawa, silakan. Ya, hanya peneguhan saja. Silakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku hamba Tuhan meneguhkan engkau, Budiman, supaya engkau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Aku teguhkan engkau menjadi pengikut Tuhan dalam hidupmu, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan menjadi murid Tuhan yang setia hari ini sampai selamanya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang semuanya berdiri di sini. Silakan para majelis dan juga hamba Tuhan akan ambil foto, digambar. Silakan majelis dan hamba Tuhan. Posisinya di sentral, tengah. Ya, di tengah. Iya. Ya, semua sini. Silakan difoto. Ya.
Baik, Bapak Ibu, inilah jemaat kita yang baru. Sambutlah dia dengan tepuk tangan. Ya, Tuhan berkati. Silakan duduk semua. Ambil air. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kalau pada hari ini kami boleh melayani Tuhan dan menyaksikan saudara-saudari kami dibaptis. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan turun atas kami semua. Dan kami boleh menjadi hamba Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami akan siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah Advent yang kedua yang membicarakan tentang kasih Allah di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah hari ini kita boleh ingat bahwa kasih Allah yang akan membenarkan saudara dan saya. Dan kasih Allah yang akan menuntun saudara kepada sumber, kepada kebenaran. Dan oleh sebab itu dalam kitab Amsal, pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama. Kitab Amsal 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara, apa yang membuat setiap saudara dan saya tidak akan goncang? Di sini Amsal mencatat bahwa itu oleh karena dia memiliki status benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar adalah orang yang sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Dan oleh kasih Allah inilah saudara dan saya akan dituntun, dipimpin, diarahkan, dimurnikan menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran. Sehingga dia akan menjadi seorang yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini ada 3 orang mengklaim dirinya kuat. Di situ ada beberapa nama. Saudara bisa saksikan, ada seorang yang bernama Travis, Benedict, dan James. Dia adalah orang-orang yang mengklaim dirinya orang yang kuat. Tetapi saudara, kalau kita membaca sejarah dan autobiografi daripada mereka, mereka kuat ada batasnya, ada limit waktunya. Di saat usia yang semakin lama, semakin uzur, ternyata mereka tidak lagi kuat. Mereka kuat karena fisiknya dan penampilannya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada satu persoalan, problem, mereka larinya ke dunia malam. Dan kehidupan yang foya-foya dan hura-hura. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa melalui kasih daripada Tuhan itulah yang bisa memampukan saudara dan saya menjadi kuat. Dan kuat saudara itu adalah kuat yang tidak akan menggoncangkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita memiliki kebahagiaan dan kepuasan. Karena kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan selalu akan memberikan kesukaran dan krisis dalam hidupnya. Tetapi kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Saudara, kalau saudara ingin bahagia dan puas dalam menjalani hidup pekerjaan, keluarga, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan pelayanan kita, saudara diingatkan, jadikanlah kita untuk menjadi seorang yang sefrekuensi dengan firman Tuhan. Sefrekuensi itu adalah menjalankan, mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka yang merasa dirinya hebat dan kuat dan gagah, ketika gelombang masalah datang di dalam diri dia,
dia tetap kuat, tetap teguh. Ketika sakit penyakit diizinkan terjadi, mereka hadapi dengan kekuatan, bukan dari dia, tapi dari Tuhan yang lebih kuat yang ada di dalam diri dia. Kemarin kita menyaksikan tentang meletusnya Gunung Semeru. Saya mendapat berita yang begitu terperinci dan apa yang menjadi akibatnya dari Gunung Semeru yang meletus. Saya melihat ada beberapa orang yang begitu histeris dan teriak, merasa ini tidak mampu dan mengatakan ini satu tsunami. Mereka mengatakan ini ada suatu yang kiamat yang mini, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kegoncangan-kegoncangan di Jawa Timur, di daerah Gunung Semeru ini, membawa ketidakbahagiaan dan mereka komplain terhadap apa yang terjadi. Mereka tidak siap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di dalam posisi mereka, tentu juga akan mengalami hal demikian. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan, kita mengalami kegentaran dan ketakutan seperti itu. Tapi itu tidak menguasai kita. Tapi justru ketakutan yang kita kuasai, saudara. Mengapa? Karena ada firman Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya. Karena ada firman Tuhan yang teguh, yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita yang menguasai ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran. Sehingga kita tidak akan goncang menghadapi apapun juga. Saudara, bagaimana kita menjadi orang yang tidak goncang? Di dalam situasi dunia di depan kita ini, di Advent minggu kedua ini, biarlah saudara dan saya boleh melihat kasih Allah yang begitu besar terhadap saudara dan saya. Kalau ada 6 saudara-saudari yang dibaptis dan diteguhkan, kita diingatkan bahwa kalau bukan karena kasih Allah, mereka tidak akan menyaksikan hidupnya untuk dekat bersama dengan Tuhan, untuk menjadi pengikut Tuhan. Kalau bukan karena kasih Allah, mereka tidak akan punya satu komitmen untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk setia beribadah melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita sudah hampir melewati pandemi. Tetapi ini belum selesai menurut informasi dunia maya. Dan beberapa orang juga memberikan pemasukan bagaimana kita harus protokol kesehatan itu masing-masing tetap dipertahankan. Dan saudara dan saya akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang juga saling menjaga di dalam kondisi ini. Dan bagaimana kita tetap kuat, tetap tegar, dan tidak tergoncang dengan situasi gelombang ketiga ini. Kita mungkin ditakutkan dengan informasi seperti ini. Ada situasi yang lagi mengatakan, itu terlalu didramatisir. Tetapi ada satu lagi mengatakan, itu satu sudah bukti. Ada yang terjadi dan mengalami gelombang yang ketiga. Tapi saudara dikasih Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar, mengalahkan ketakutan, kegoncangan dari gelombang ketiga ini. Kita memang tidak bisa menghentikan letusan Gunung Semeru. Tapi kita bisa meredam ketakutan saudara dan saya. Karena ada kasih Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 poin yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam menyingkapi supaya kita memiliki akar selaku orang benar yang tidak akan goncang. Yang pertama, bahwa kita harus belajar mendengar apa yang menurut orang lain katakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan betapa saudara dan saya membutuhkan rekan-rekan, membutuhkan orang-orang yang ada di samping kita, membutuhkan sahabat-sahabat untuk didengar apa yang menjadi pendapat mereka. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sahabat yang sejati adalah Kristus. Itu satu poin yang paling utama.
saudara akan menemukan jalan hidup kita dituntun oleh sahabat yang sejati. Tetapi saudara juga memiliki sahabat-sahabat di sekitar kita. Ada sahabat itu adalah suami, ada istri, ada anak-anak, ada sanak famili. Mungkin juga orang-orang di sekitar jemaat yang lainnya akan menjadi orang yang butuh kita dengar apa yang mereka katakan. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa saudara dan saya didorong untuk memiliki hikmat, untuk memiliki keputusan seperti Raja Salomo, yang menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Dia punya orang-orang yang kuat di kiri dan kanannya, yang akan menopang dia, sehingga dia dapat mengambil keputusan dengan tepat, didasari dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara, kitab Amsal ini adalah kitab yang mengajarkan kebenaran berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Supaya dengan demikian, saudara dan saya, mari kita mengandalkan Tuhan yang adalah sumber daripada hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Memang kita tidak hidup di dalam masa Raja Salomo, tetapi saudara dapat membaca apa yang menjadi tulisan daripada Raja Salomo ini. Dia begitu jelas bahwa saudara akan goncang kalau mengandalkan hidup kepada orang fasik. Tetapi kepada orang yang benar, oleh firman Tuhan, saudara tidak akan goyah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih Allah yang akan memampukan ini semua, untuk kita dapat menerima, mengerti apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita. Lalu kalau saudara membaca Amsal 12 ayat yang kedua, kita juga akan menemukan saudara dan saya untuk tetap memiliki akar selaku orang yang benar, yang tidak akan goyah. Kita harus mengontrol perkataan kita. Selain kita mendengar, tapi kita juga harus mengontrol, saudara. Di masa-masa pandemi ini, kita seringkali banyak komentar ini dan itu. Kita gampang men-share apa yang menjadi pendapat daripada orang lain, lalu kita share, lalu kita bagikan, tapi tanpa kita kontrol apa isi dari apa yang kita share, apa yang juga kita katakan. Saudara, kitab Amsal ini begitu dalam menjelaskan, kalau bukan karena kasih Allah, dia juga dia tidak bisa menjaga ucapannya, perkataan-perkataannya. Berarti dia memiliki masyarakat, dia memiliki bawahan, dia memiliki tentara-tentara, tapi dia juga tetap memiliki sikap mengontrol perkataannya, supaya dia tidak melakukan kesalahan. Saudara, mari kita belajar hari ini bersama-sama, baik saudara maupun juga saya, dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita kontrol, di dalam keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan kita. Mari kita kontrol supaya kita tidak berkata-kata yang di luar daripada hikmat daripada Tuhan. Karena kitab Yakobus mengatakan bahwa dari perkataan, dari ucapan, itu bisa akan membakar seluas hutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengontrol semuanya ini, maka akan terjadi hal-hal yang menghancurkan. Tidak hanya dirinya, tapi orang-orang yang di sekitarnya. Di dalam ayat yang ketiga juga kita menemukan bahwa dari kitab Amsal 12, bahwa kita harus memiliki ketulusan hati. Saudara, ketulusan hati ini adalah membicarakan tentang bagaimana membuat orang lain merasa aman dan dihargai, karena setiap apa yang kita katakan itu keluar dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa ketulusan itu butuh satu sikap yang diperbaharui lebih dahulu. Hati saudara dan saya sudah diperbaharui, dibersihkan, dan dibersihkan.
Karena di dalam Injil Yohanes 15, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kamu dengar. Saudara, ranting yang digambarkan di dalam Injil Yohanes 15 tidak akan menghasilkan buah kalau tidak dia dibersihkan, dan dibersihkan. Itu oleh sebab itu saudara dan saya butuh dibersihkan oleh firman yang hidup. Gereja kita mengadakan beberapa persekutuan, ada persekutuan wanita, ada persekutuan remaja, pemuda, maupun juga dalam persekutuan doa rencana kita tahun depan. Atau mungkin juga nanti ada persekutuan usia indah. Kita tidak tahu kapan itu dapat terrealisir. Tetapi saudara yang pasti bahwa firman yang saudara dengar, di dalam saudara hadir mengikuti ibadah, di dalam persekutuan, itu yang akan membersihkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak murni, untuk menjadi murni, untuk menjadi bersih, dan memberikan motivasi yang tepat dan yang benar. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, orang yang tulus berarti dia memberikan segala sesuatunya tanpa ada pamrih. Seperti kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang tanpa pamrih. Dia menyatakan kasihnya kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam Minggu Advent membicarakan tentang kasih Tuhan. Hati ini menjadi satu sentral. Karena hatinya Allah ada di dalam hatinya saudara, dan saudara juga membagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Baik kepada suami, kepada istri, maupun juga kepada anak-anak, maupun juga kepada halayak ramai, dan juga setiap saudara dan saya memiliki hati yang tulus ini. Karena hati saudara dan saya sudah di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Maka yang keempat akan memberikan dorongan kepada kita. Kita akan berkarakter seperti Kristus. Kita akan berkarakter seperti Kristus. Saudara tampil di cermin, bukan wajah saudara lagi, tetapi Kristus yang tampil. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kamu. Berapa kali saya membimbing dan membina mereka-mereka yang dibaptis dalam kelas katekisasi. Bahwa karakter Kristus itu hanya bisa dimiliki ketika saudara hidup di dalam Dia. Dalam Injil Yohanes 15 jelas, kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Tetapi ketika kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti saudara dan saya, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Di dalam hidup saudara. Ketika saudara ingin membuka toko, ketika saudara ingin melakukan perjalanan, ketika saudara mau masuk kantor, ketika saudara mau kuliah, mau sekolah, mau menentukan teman hidup, atau ingin menentukan hari-hari untuk pernikahan, mari hadirkan Tuhan, hidupkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Supaya dengan demikian ketika kita melangkah, itu adalah langkah daripada Tuhan Yesus kepada kita. Itu adalah langkah Tuhan Yesus yang di dalamnya Tuhan ada di depan saudara dan saya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas 7, ayat yang 36 sampai 38. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi, berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Saudara, inilah satu tindakan yang berdampak dari kasih Tuhan dengan ketulusannya. Dan ini yang mengubah seorang perempuan yang berdosa supaya perempuan ini diubahkan dan dia memberikan sikap responnya kepada Tuhan Yesus. Dia membasuh kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Saudara, satu sikap yang luar biasa dari seorang perempuan yang menjadi suri teladan bagi saudara dan saya. Kalau sudah hidup itu sudah disentuh oleh karena kasih Tuhan. Kalau segala kelakuan yang tidak benar itu sudah disentuh oleh kasih Tuhan, maka semuanya itu akan berdampak luar biasa. Kita bisa melihat perempuan yang tidak baik ini, setelah dia mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, ada satu tindakan. Dia memecahkan buli-buli bola minyak wanginya. Dia berarti sudah membayar harga suatu barang yang begitu mahal. Dia berikan, dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang kita renungkan dan kita baca pada hari ini boleh sungguh-sungguh mendorong setiap kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mendengar apa perkataan orang lain, juga mengontrol semua perkataan lewat ketulusan hati kita yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya memiliki karakter-karakter Kristus. Karakter-karakter Kristus yang hadir di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, dalam setiap aspek rumah tangga. Maka kita akan menjadi orang benar, tidak akan goncang oleh situasi, kondisi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyi satu pujian KPRI 78. Silakan untuk liturgos, singer, untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi ketiga baitnya. Bait ketiga, kita akan bangkit berdiri. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai benar? Mengapa Yesus? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama
akan menerima perjamuan kudus pada hari ini dengan mengaku percaya di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana sana yang akan datang datang untuk menghakimi orang orang hidup hidup dan yang mati. Aku Aku percaya percaya pada pada Roh Roh Kudus, Kudus, gereja yang kudus dan dan am, am, persekutuan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu ini dan menteraikanlah di dalam hati kami, baik kepada hamba-Mu, kepada sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Dan kami percaya bahwa selaku pengikut Tuhan yang setia, biarlah setiap kami diingatkan untuk tidak gentar, tidak goyah terhadap apapun yang ada di luar sana. Situasi kondisi apapun dapat diatasi karena kami kuat di dalam Tuhan. Yang kuat, yang juga akan siap untuk mendengar pendapat-pendapat orang, untuk menjaga perkataan-perkataannya juga dengan ketulusan hatinya. Maka mereka menjadi saksi Kristus dan berkarakter Kristus di dalam hidupnya. Dan kami pada hari ini akan menerima perjamuan suci. Biarlah roti dan air anggur yang akan kami terima, yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, menjadi peringatan akan kami. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar, yang dicurahkan kepada setiap kami. Biarlah dengan ucapan syukur, kami menyambut roti dan air anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan jemaat silakan duduk. Sementara penata layan mempersiapkan, jemaat dalam sikap berdoa untuk menyambut dan menerima roti dan air anggur. Biarlah setiap kita terus diingatkan betapa kasih Tuhan yang begitu besar yang telah kita terima. Biarlah kita tetap setia menjadi pengikut, pengiring Tuhan dan melayani Tuhan dalam hidup kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di malam hari pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan suci, Dia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan kesalahanmu. Tapi itu ambillah dan makanlah, jadikanlah peringatan akan sengsara. Berilah mereka makan. Jemaat akan menerima roti, lalu duduk dan berdoa.
Bagi yang sudah menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus, berdoalah di dalam hatimu masing-masing. Karena inilah kasih Allah yang sudah dicurahkan di dalam hatimu. Kasih Allah boleh berkarya seluas-luasnya di dalam dirimu. Di dalam pendengaranmu, di dalam perkataanmu, di dalam hatimu, dan memiliki sikap seperti Kristus. Berdoalah, berjanjilah, tetap setia kepada Tuhan. Sikap berdoa, pandanglah kepada salib Kristus. Dia digantung di atasnya. Itu karena dosa-dosa kita. Jemaat silakan berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar untuk seterusnya. Sebab roti yang kuberikan adalah tubuh Kristus. Jadi pecah-pecahkan karena dosa. Mari kita menerimanya dan bersyukur. Silakan untuk Bapak Vidi berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, cawan ini sudah dimeteraikan di dalam darah Kristus. Itu ambillah dan minumlah. Jadikanlah peringatan akan sengsaraku. Jemaat silakan duduk. Bagi yang sudah dibaptis dan sudah dewasa, silakan mengambil cawan, lalu duduk dan berdoa. Berilah mereka minum. Dengan sikap berdoa, setelah Bapak, Ibu, Saudara-saudari menerima cawan, pandanglah kepada salib Kristus. Sekujur tubuhnya mengalir darah segar. Inilah yang Tuhan Yesus perbuat bagi kamu. Sekarang Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau berbuat bagi dia? Sudahkah engkau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah engkau beribadah dengan sungguh-sungguh? Sudahkah engkau melayani dia dengan sungguh-sungguh? Ialah dengan ketulusan hati yang sudah diubah oleh kasih Tuhan. Itu berdampak seperti perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Sudah diubah hidupnya. Saudara dan saya pun juga mau diubah seperti mereka. Hari ini saatnya saudara berdoa menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang mau diubah hidupnya seperti hatinya Tuhan Yesus.
berdoalah, berjanjilah. Masih dalam sikap berdoa. Hari jemaat kita berdiri, kita menaikkan pujian salibnya, salib. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, barang siapa makan dan minum roti dan air anggur ini, sesungguhnya dia sudah makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kristus ada di dalam dirimu, dan kamu ada di dalam Kristus, supaya engkau bertumbuh, berbuah, karena inilah kasih Tuhan yang dicurahkan di dalammu. Mari kita minum, dan kita bersyukur. Akan untuk Ibu Liana berdoa bersyukur. Ya. Amin. Jemaat silakan duduk. Sementara cawan dikembalikan, kita menaikkan pujian salibnya, salibnya. Hidup baru, demikian firman Tuhan. Kitab Yeremia 1. Mari kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi,
akan menjadi putih seperti salju. Amin. Silakan untuk liturgos. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ikatan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan, kami menghampiri Engkau kembali. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami jemaat-Mu, khususnya di Pemberi Pekalongan, ke dalam tangan pengasihan Engkau. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Karena hari-hari yang kami lewati semakin berat. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu untuk melaluinya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon gandenglah tangan kami. Dan jangan lepaskan. Agar kami boleh mengikuti Engkau sampai dengan akhir hayat kami. Meskipun badai dalam kehidupan kami menerpa dengan begitu amat sangat yang kami rasakan. Dan biarlah itu tidak membuat kami makin jauh daripada-Mu. Tetapi kami boleh berpegang erat kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sendiri mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Apabila Engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam-Mu, mintalah apa yang Engkau mau. Sebab di luar aku, Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya firman itu boleh menjadikan kekuatan buat kami. Untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam-Mu. Dan berpegang kepada-Mu, bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bertahan. Dan tidak menggantikan iman kami dengan barang-barang yang ada di dalam dunia ini, yang sifatnya hanya sementara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan semuanya ini Tuhan, kiranya boleh memberikan kekuatan buat kami di dalam kehidupan kami mengasihi Engkau. Tak lupa kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap memimpin daripada Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya, dengan wakil, beserta dengan menteri, dan juga aparat-aparat keamanan yang ada. Kami yakin dan percaya negara Indonesia ini adalah ada karena Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk para pemimpin kami. Berikan hikmat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan rasa takut kepada-Mu. Demikian pula untuk masalah pandemi yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan
memberikan syukur kita kepada Tuhan melewati persembahan. Kita akan pujikan pujian Sekarang Beri Syukur. Bangkit berdiri untuk menyanyikan bait yang muliakan Allah-Mu yang tiada terbanding. Nanti aja ya. Mau pulang aja. Soalnya kan tadi seharusnya Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah berikan kesehatan yang baik bagi kami semuanya Tuhan, sehingga kami berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berikan persembahan bagi Engkau. Kiranya Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Kudus sucikan Tuhan sehingga persembahan ini layak Tuhan untuk berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk pulang menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus yang terus-menerus memulihkanmu, serta penghiburan dari Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Hari ini kita akan dari majelis akan memberikan kartu baptisan. Silakan untuk Saudara Anton. Saudara Anton. Saudara Suci Risanti, silakan maju ke depan. Kan? Ya, tentu sini. Ya. Saudara Benidi. Ya, Tuhan berkati. Ya, silakan. Dari Mega Nanda Yuliana. Tuhan berkati. Saudara Anton Budiarto. Tuhan berkati. Cynthia Intan Pratama. Tuhan berkati. Dan terakhir Budiman Jaya Wibawa. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, inilah saudara-saudari kita yang sudah menerima baptisan dan juga peneguhan. Tuhan memberkati dan biarlah kita dukung mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Silakan duduk. Di sini akan disampaikan warta jemaat. Yang pertama, majelis jemaat mengimbau kepada setiap jemaat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan bagi yang merasa ada gejala yang sakit, untuk dimohon untuk tidak hadir di gereja, tetapi bisa melalui ibadah lewat YouTube daripada GPMI Pekalongan. Yang berikutnya adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga atas Bapak Yap Kian Chong pada hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021 dan telah dikremasi pada hari Jumat yang lalu tanggal 3 Desember tahun 2021 di Jakarta. Dan yang kedua yaitu Ibu RT, mami daripada Ibu Feni dan mertua daripada Bapak Arif Budianto pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 dan telah dimakamkan pada hari itu juga di kota Cirebon. Segenap majelis dan jemaat berdoa supaya Allah Tritunggal memberi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Yang berikutnya, berdasarkan rapat majelis memutuskan pelaksanaan ibadah sore menggunakan lantai atas akan dilakukan setelah renovasi selesai. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa dan dana. Yang berikutnya, budget Natal tahun 2021 sebesar 17 juta. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam kebutuhan dana melalui amplop Natal yang telah dibagikan di dalam tadi warta jemaat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat semua. Dan yang terakhir, susunan petugas KW untuk ibadah tanggal 10 Desember dengan tema lakukan kehendaknya jangan tunda, yang akan dibawakan oleh Guru Injil BD. Adapun susunan petugas dapat dilihat di dalam warta jemaat. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan pujian Selesailah Kebaktian. Terima kasih rahmat serta keselamatan. Mohon Tuhan tolong daku lewat dunia
memberkati.